Yang pertama, Yesus ini adalah teladan kerendahan hati. Ya, kita bisa lihat gambarnya di sebelah kanan. Ini adalah pada saat perjamuan makan malam terakhir Yesus sebelum dia ditangkap lalu kemudian disalibkan. Nah, Yesus menghibur murid-muridnya perihal kepergiannya. Dia katakan bahwa dia akan pergi meninggalkan para murid. Dan dia juga menjanjikan seorang penolong lain yang akan menggantikannya, yaitu Roh Kudus. Itu ada di dalam Yohanes 14 sampai Yohanes 16. Berkali-kali dia katakan bahwa jangan takut, jangan gelisah, ya, eh, karena akan ada seorang penolong yang lain, ya, Parakletos bahasa aslinya. Dan penolong yang lain ini dia akan menggantikan posisiku. Dia akan menghibur kamu, dia akan menemani kamu, dia akan mengingatkan apa yang kuajarkan kepadamu dan lain-lainnya. Yesus tahu bahwa masa kesusahan akan datang, ya. Dunia akan membenci murid-muridnya, tapi Yesus sudah katakan, jangan kaget karena dunia sudah membenci aku terlebih dahulu. Jadi bagi semua orang Kristen yang ada di luar sana, pada saat dunia membenci kita, jangan kaget. Ya, jangan kaget, kecuali kita melakukan hal yang jahat. Tapi kalau kita melakukan hal yang baik, ya kita melakukan hal yang baik, tapi tetap dunia membenci kita, jangan kaget. Karena dunia sudah membenci aku terlebih dahulu, kata Tuhan Yesus. Dan di sisi lain, Tuhan Yesus juga menasihati para muridnya untuk apa? Tetap setia. Ya, tetap setia. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan sedih berkepanjangan, ya, karena akan ada penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan menggantikan aku untuk menolongmu. Itu perkataan Tuhan Yesus. Nah, kembali kepada konteks cerita di sebelah kanan ini kita lihat ilustrasinya. Pada masa itu, pada zaman Yesus, ya, abad pertama, kaki setiap orang itu pasti berdebu. Ya. Zaman dulu itu belum ada mobil. Ya, jadi semuanya paling jelek naik gerobak atau naik kuda atau naik onta dan lain-lain. Tapi kaki setiap orang akan berdebu. Dan sudah menjadi kebiasaan bahwa seorang hamba atau budak akan mencuci kaki tiap orang yang dijamu, yang akan dijamu sebelum makan bersama. Jadi kalau ada tamu yang datang, mau makan bersama, pasti ada hamba atau budak yang mencuci kaki tamu undangan itu. Tapi pada saat itu tidak ada orang yang melayani. Cuma ada Yesus dan murid-muridnya pada saat perjamuan makan malam terakhir sebelum Yesus ditangkap. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Yesus kemudian berdiri, ya, mengikatkan kainnya di pinggangnya, lalu kemudian dia ambil air dan dia mulai mencuci kaki setiap muridnya. Maaf, itu menunjukkan suatu teladan kerendahan hati. Ya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita lihat Yohanes 13 ayat 13 sampai 15. Di situ dikatakan, saya akan bacakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya, di sini jelas dikatakan, Yesus mengakui bahwa dia adalah guru, dia adalah Tuhan, dia adalah teladan bagi murid-muridnya. Tapi yang dia ajarkan bukan seperti apa yang dunia ajarkan. Yang dia ajarkan adalah kerendahan hati. Ya, jadi orang-orang Kristen, kita yang percaya Tuhan Yesus, ya, kalau kita merasa Tuhan Yesus adalah guru kita, Tuhan kita, ikutilah teladannya. Ya, berbeda dengan pandangan dunia. Kalau kita seorang pimpinan, kita seorang bos, maka kita hanya menyuruh orang lain untuk melakukan ini dan itu. Tapi kita tidak turun tangan langsung. Biasanya seperti itu di lapangan. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap orang untuk melakukan
pelayanan kepada sesamanya. Dan mereka yang mau menjadi yang terbesar, dia harus menjadi yang terkecil, dalam arti kata harus yang paling melayani. Ya, jadi ingat, teladan guru kita sangat berbeda dengan apa yang ditanamkan oleh dunia. Kamu harus menjadi pemimpin, kamu harus menjadi bos. Yes, itu bagus. Dalam arti kata, kalau kamu mau melayani, itu dalam prinsip kekristenan. Tetapi kalau kita menjadi bosi, kita menjadi suka memerintah saja tanpa memberikan contoh yang baik, itu tidak bagus. Ya, dan bahkan tidak sedikit pemuka-pemuka agama lain atau guru-guru agama lain, mereka bahkan meminta sesuatu yang lebih daripada sepantasnya atau seharusnya daripada pengikutnya. Ya, kalau ada perang, mereka dorong supaya para pengikutnya ini di depan. Ya, jadi yang mati duluan itu pengikutnya kalau ada perang. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak seperti itu. Ini luar biasanya Tuhan kita. Sebelum para murid ya mati martir, semuanya mati martir kecuali Rasul Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos, guru mereka yaitu Tuhan Yesus, Yesus Kristus sudah mati duluan. Ya, jadi itulah seorang pemimpin yang baik. Ya, pasang badan, maju duluan, ya, pengikutnya di belakang. Tapi kalau guru dan pemuka agama sekalipun, ya, di luar sana banyak yang kebanyakan apa? Menjadikan pengikutnya itu tameng, sedangkan mereka tidak berbuat apa-apa. Ya, tidak sedikit ada banyak orang yang mengajarkan, ayo kita perang di sana. Tapi orang yang mengadakan orasi seperti itu tidak mau pergi ke sana, dia cuma suruh pengikutnya untuk pergi, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Itulah perbedaannya dengan Tuhan kita Yesus Kristus.